Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aludin Zaki selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntan syariah. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul konsep laba. Sebelumnya kami beranggotakan 4 mahasiswa. Yang pertama ada Nasrul Maulidan dengan NIM belakang 007, saya sendiri Fauzia Safira dengan NIM belakang 016, ada Agustina Nur Cahya dengan NIM belakang 026 dan Inayatu dengan NIM belakang 063. Baik, untuk pembahasan pada kali ini itu ada yang pertama itu ada definisi laba, yang kedua itu ada tujuan pelaporan laba, yang ketiga itu ada teori yang menjelaskan konsep laba secara syariah, dan yang terakhir ada hubungan laba dengan zakat. Baik, yang pertama ada definisi laba. Nah, definisi laba dalam akuntansi konvensional itu dapat diartikan sebagai kelebihan pendapatan yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan beban atau biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Jadi, laba itu muncul ketika pendapat yang diterima perusahaan lebih besar daripada pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Karena itu, laba sering dijadikan sebagai ukuran untuk melihat tingkat keberhasilan dan perkembangan suatu perusahaan. Nah, laba itu diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Ada 4. Yang pertama adalah laba kotor. Nah, laba kotor ini itu keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan penjualan. Nilainya itu didapat dari selisih antara total penjualan dengan harga pokok penjualan atau HPP. Jadi, laba kotor ini itu menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan sebelum dikurangi dengan biaya operasional lainnya. Untuk yang kedua ada laba operasional. Nah, laba operasional ini adalah laba yang diperoleh setelah laba kotor dikurangi dengan berbagai biaya operasional perusahaan seperti biaya gaji karyawan, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Jenis laba ini itu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya sehari-hari. Yang ketiga ada laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak ini merupakan laba yang diperoleh setelah laba operasional ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban di luar kegiatan operasionalnya. Misalnya pendapatan bunga atau beban bunga. Nah, pada tahap ini pajak penghasilan perusahaan itu belum diperhitungkan. Untuk yang terakhir itu ada laba bersih. Nah, laba bersih itu merupakan keuntungan akhir yang benar-benar diperoleh oleh perusahaan setelah seluruh biaya dan kewajiban pajak dikurangi. Laba bersih ini itu biasanya digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan menjadi dasar dalam pembagian dividen kepada pemegang saham. Baik, yang selanjutnya ada tujuan pelaporan laba. Nah, pelaporan laba ini merupakan salah satu bagian yang penting dalam laporan keuangan karena dapat memberikan informasi mengenai hasil kinerja perusahaan selama beberapa periode tertentu. Nah, informasi laba itu tidak hanya digunakan oleh pihak-pihak internal dari perusahaan, tetapi juga oleh investor, kreditur, pemerintah, dan pihak lainnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, di sini kami sajikan ada 9 manfaat dan tujuan strategis dari pelaporan laba. Yang pertama itu ada pengukuran efisiensi manajemen dalam penggunaan dana perusahaan. Nah, yang dimaksudkan adalah laba akuntansi ini akan digunakan untuk menilai sejauh mana manajemen mampu mengelola dana perusahaan secara efisien. Tingkat pengembalian yang dihasilkan dari kegiatan operasional itu dapat mencerminkan kemampuan manajemen dalam memanfaatkan sumber daya keuangan perusahaan. Yang kedua ada pengukuran kinerja manajemen dan perusahaan. Nah, di sini maksudnya laba yang stabil atau meningkat itu pasti menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasional dengan baik. Oleh karena itu, laba itu sering dijadikan dasar untuk menilai keberhasilan manajemen dan kinerja dari perusahaan. Yang ketiga, digunakan untuk meramalkan kondisi masa depan perusahaan atau pengambilan dividen di masa depan. Nah, ini maksudnya, informasi laba itu akan digunakan investor untuk memperkirakan potensi pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Selain itu, laba juga dijadikan dasar dalam memprediksi kemungkinan pembagian dividen kepada pemegang saham. Yang keempat, ada pengukuran pencapaian tujuan pedoman pengambilan keputusan manajerial di masa depan.
Nah, laba digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan perusahaan berikutnya. Dengan melihat hasil laba yang diperoleh, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kelima, sebagai dasar penentuan pengenaan pajak. Di dalam sistem perpajakan, laba itu dijadikan dasar untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini karena laba itu mencerminkan kemampuan ekonomi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang keenam, sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Maksudnya di sini adalah informasi laba itu dapat membantu pemerintah maupun investor dalam melihat sektor ekonomi yang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itu sumber daya ekonomi ini dapat dialokasikan lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya, sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Maksudnya, target laba yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu pasti nantinya akan mendorong manajemen untuk bekerja lebih optimal, bekerja lebih baik. Selain itu, laba juga dijadikan sebagai alat pengendalian agar kegiatan perusahaan itu tetap berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditentukan. Dan yang ke-8 itu dasar pembagian bonus dan kompensasi. Nah, di sini banyak perusahaan yang menjadikan laba itu sebagai dasar dalam pengambilan bonus dan kompensasi bagi manajemen maupun karyawan. Jika misalnya target tidak tercapai, maka perusahaan biasanya memberikan insentif sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang baik. Dan yang terakhir, sebagai dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif pada perusahaan publik. Nah, di sini perusahaan publik laba itu digunakan untuk menilai apakah tarif yang ditetapkan itu sudah sesuai dengan biaya operasional perusahaan. Jadi informasi laba itu juga membantu untuk menentukan tingkat keuntungan yang wajar bagi perusahaan. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada teori laba secara syariah. Nah, penentuan laba dalam akuntansi syariah itu sangat penting, bahkan lebih penting daripada pendapatan, karena laba itu dipakai buat menentukan kewajiban zakat. Seiring berkembangnya dunia bisnis dan berbagai transaksi baru, konsep laba ini juga ikut berkembang. Laba sering dipakai buat menilai bagus atau enggaknya kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Selain itu, laba juga penting buat menghitung pajak, menentukan pembagian dividen, bahkan pertimbangan investasi dan memprediksi kondisi perusahaan ke depannya. Lalu ada perbedaan antara akuntansi konvensional dan syariah. Kalau di dalam akuntansi konvensional, laba itu dihitung dari selisih antara pendapatan dan beban dalam satu periode. Perhitungannya itu pakai prinsip matching, yaitu pendapatan dicocokkan dengan biaya yang terjadi di periode yang sama. Nah, laba itu juga dipakai buat melihat perubahan modal perusahaan. Tapi kalau di dalam konvensional itu keuntungan bisa berasal dari mana aja tanpa melihat halal atau haramnya sumber keuntungan tersebut. Nah, sedangkan dalam akuntansi syariah, laba itu didapat dari sumber yang halal seperti bagi hasil, keuntungan jual beli, atau imbalan jasa. Nah, konsep laba syariah sendiri ini melihat aturan, kondisi ekonomi yang nyata, dan manfaat informasi laba bagi pengguna laporan keuangan. Dalam Islam, laba diakui kalau benar-benar berasal dari aktivitas ekonomi yang nyata. Selain itu, laba usaha dipisahkan dari laba yang berasal dari modal atau transaksi lain. Kalau keuntungan berasal dari hal yang tidak halal, maka tidak boleh dibagikan ke mitra usaha atau dicampur dengan modal utama, seperti itu. Selanjutnya adalah hubungan laba dengan zakat. Di dalam akuntansi syariah, laba memiliki hubungan yang erat dengan zakat karena laba digunakan sebagai dasar untuk menghitung zakat perusahaan maupun individu. Jadi, ketika perusahaan memperoleh keuntungan, sebagian dari keuntungan tersebut harus dikeluarkan sebagai zakat sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Zakat itu sendiri bertujuan untuk membersihkan harta serta membantu orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, laba dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai keuntungan ekonomi,
tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Perhitungan zakat biasanya dilakukan setelah kewajiban atau utang perusahaan yang diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu, laba yang dibagikan kepada pemegang saham maupun laba yang disimpan kembali sebagai tambahan modal tetap dapat dikenakan zakat. Di dalam Islam, keuntungan juga harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak mengandung riba agar usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Labana al Yaurel